Pernah kebayang nggak sih? Udah berharap banget akreditasi sekolah dapat A, pas pengumuman hasilnya malah turun jadi C. Syok kan? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas instrumen akreditasi 2024 atau IA 2024 yang baru ini. Kita bakal cari tahu kenapa nilai bisa anjlok, dan yang paling penting, gimana langkah-langkah strategis yang harus kita ambil. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal bahas soal accreditation shock, alias rasa kaget pas lihat hasil. Kedua, kita dalami kenapa sih nilai bisa turun dengan aturan main yang baru. Ketiga, kita masuk ke aksi nyata, gimana cara mengajukan banding. Keempat, kita susun strategi buat bikin argumen yang kuat. Dan puncaknya, yang kelima, kita akan lihat kemenangan sejatinya, yaitu perbaikan yang berkelanjutan. Yuk, kita mulai dari bagian pertama. Momen di mana hasil yang kita terima itu, jauh banget dari harapan. Ini situasi yang bikin pusing dan frustrasi. Tapi tenang, banyak kok yang mengalaminya. Udah siap-siap banget nih, dokumen rasanya udah lengkap semua, sekolah udah rapi, guru-guru juga udah dikasih pengarahan. Tujuannya jelas, naik peringkat. Tapi kok hasilnya malah terjun bebas? Ini bukan lagi soal angka di kertas. Ini menyangkut reputasi, semangat kerja, semuanya deh. Jadi pertanyaannya, apa yang salah? Nah, ini dia inti permasalahannya yang harus kita pahami bareng-bareng. Sistem yang baru ini tuh kerjanya kayak snapshot atau foto instan. Asesor datang dan langsung memotret kondisi real sekolah Anda pada detik itu juga. Jadi nilai A atau B yang didapat 5 tahun lalu, maaf, itu udah nggak jadi tabungan atau jaring pengaman lagi. Yang dinilai itu performa hari ini, bukan prestasi kemarin. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Seringkali, turunnya peringkat itu bukan karena kualitas sekolah Anda menurun loh, sama sekali bukan. Tapi karena cara mengukur kualitas itu sendiri udah berubah total. Aturan mainnya beda. Mari kita gali lebih dalam prinsip snapshot ini. Jadi gini, begitu sekolah Anda mengajukan reakreditasi, status yang lama itu dianggap hangus. Papan skornya diriset jadi 0 lagi. Hasilnya 100% murni dari apa yang asesor lihat di lapangan saat itu. Kalau bukti dan kinerja yang ditunjukkan nggak mencapai standar, ya nilainya akan keluar apa adanya. Sekalipun itu artinya turun peringkat. Nah, perbedaannya kelihatan jelas di sini. Dulu akreditasi itu lebih ke compliance atau kepatuhan administrasi. Yang penting semua dokumen ada, semua formulir terisi, aman. Sekarang fokusnya geser ke performance atau kinerja. Pertanyaannya bukan lagi apakah Bapak Ibu punya RPP, tapi bagaimana RPP itu dieksekusi di kelas, apa dampaknya ke siswa. Ini pergeseran besar dari sekedar punya dokumen, jadi menunjukkan budaya mutu yang hidup. Biar lebih kebayang, coba deh kita lihat contoh konkretnya di sini. Dibutir satu-satu soal interaksi guru dan siswa. Untuk dapat nilai cukup baik, guru mungkin cuma dengerin sebentar terus kasih jawaban seadanya. Tapi lihat deh, untuk dapat sangat baik, guru harus mendengarkan dengan penuh perhatian, kasih pertanyaan lanjutan buat mancing diskusi, plus pakai bahasa yang positif. Nah, inilah yang namanya kinerja. Bukan apa yang ditulis di kertas, tapi apa yang nyata terjadi di kelas. Oke, kita udah paham masalahnya. Jangan panik dulu. Sekarang apa solusinya? Yuk kita masuk ke langkah taktis pertama yang bisa langsung Anda ambil. Mengajukan banding. Ini super penting. Waktu Anda terbatas banget. Anda cuma punya 14 hari kerja. Ingat ya, hari kerja bukan hari kalender untuk mengajukan banding secara resmi. Jadi begitu terima hasil, jangan ditunda. Langsung gerak cepat. Mengajukan banding itu bukan cuma soal bilang, pokoknya kami nggak terima nilainya jelek, wah itu nggak bakal berhasil. Anda harus punya dasar yang kuat. Pertama, buktikan kalau ada kesalahan, entah di prosedur atau di cara asesor menilai. Kedua, langsung bedah skornya. Cari butir mana yang nilainya aneh dan nggak sesuai kenyataan. Ketiga, dan ini yang paling krusial, siapkan bukti baru. Bisa dokumen, foto, atau data apapun yang mungkin terlewat oleh asesor. Kita udah tahu apa itu banding. Nah sekarang kita bahas seninya. Gimana cara menyusun argumen yang solid yang nggak bisa dibantah. Ini soal strategi. Ini dia, 4 celah strategis yang bisa jadi amunisi banding Anda. Coba pikirkan, mungkin ada dokumen kunci yang sudah Anda siapkan tapi tidak dilihat sama asesor. Atau observasi di kelas cuma 10 menit, padahal kalau lebih lama kelihatan praktik terbaiknya. Bisa juga kan, guru atau siswa jawabnya jadi aneh karena grogi, atau yang paling fatal, asesor langsung kasih skor jelek tanpa konfirmasi dari sumber lain. Nah, cari celah mana yang paling pas dengan kasus Anda, disitulah kekuatan argumennya. Dan inilah senjata pamungkas Anda. Namanya matriks sanggah. Di sini kita bisa lihat cara pakainya. Untuk setiap butir yang mau disanggah, tulis skor dari asesor, lalu tulis skor yang menurut Anda seharusnya. Di kolom terakhir, kasih alasan yang logis dan sebutkan bukti baru yang Anda lampirkan. Contohnya,
Asesor bilang nggak ada program anti perundungan? Langsung lampirkan SK tim TPPK, foto deklarasi, dan bukti lainnya. Ini mengubah keluhan jadi argumen yang profesional dan berbasis data. Oke, sekarang mari kita mundur sedikit. Memenangkan banding itu penting, tentu. Tapi ada tujuan yang jauh lebih besar di balik itu semua. Gini deh, menang banding itu ibaratnya kita memenangkan satu pertempuran. Tapi membangun budaya mutu yang sesungguhnya di sekolah, itu baru perangnya. Anggap saja hasil yang kurang memuaskan ini sebagai alarm pengingat. Ini justru kesempatan emas untuk menanamkan prinsip-prinsip IA 2024 ke dalam aktivitas sehari-hari, bukan cuma pas mau ada kunjungan asesor aja. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah sekolah kita itu siap untuk di-snapshot kapan saja, atau cuma siap untuk dikunjungi? Karena di era IA 2024 ini, hanya sekolah yang siap difoto kapanpun yang akan jadi pemenangnya. Coba direnungkan.